originnya di bagian SLC dan MLC semuanya sudah extended used ataupun MMC sudah habis masa kerja. Untuk mengisi filenya saya gunakan metode pengeplesan menggunakan USB ya, agar pengerjaan bisa lebih cepat. Ini saya pasang dulu mesin ke proses perbaikan Pipo Y12 ini. Perbaikannya hanya di bagian softwarenya aja, yang mana oke, ini unit berikutnya masih dari Bekasi ya, sambungan dari video sebelumnya. Ini Pipo Y12 kondisi mati total. Saya bongkar terlebih dahulu. Ini masih segel ya, mati, tidak bisa menyala. Kerusakan unit ini umum terjadi kalau memang pemakaiannya sudah memakan usia 3 tahun ataupun lebih. Umumnya terjadi masalah di internal storage yang sudah mulai habis masa kerja ya. Ini saya coba cek dulu untuk kerusakannya via arus power supply untuk memastikan kerusakan sebenarnya yang terjadi di unit ini ya. Ini saya pasang power supply dan saya tekan power on. Kalau ditekan power on, ini naik hanya sedikit sekali. Tidak ada respon kehidupan kalau seperti ini ampernya ya. Kalau di PC pun ini tidak connect sama sekali. Kalau ditekan tombol bot volume atas sama bawah, ini hasilnya tetap dia tidak terbaca ya. Ini tetap tidak terbaca. Saya bongkar keseluruhan saja. Ini unit masih utuh, belum terkena perbaikan sebelumnya. Saya dalami lebih dalam untuk kerusakannya. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan ya. Dan saya masuk ke tahap perbaikan saja. Kita perbaiki unitnya ini setelah saya lakukan pendalaman ya, yang mana telah saya simpulkan kerusakan unit ini ataupun Pipo Y12 ini bermasalah di internal storage ya, yang menyebabkan unit ini mati, ataupun dalam istilah teknisnya headbreak ya, yang mana unit tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Disebabkan dari software yang ada di IC internal ini tidak dapat diproses dengan sempurna, sehingga menyebabkan unit ini mati. Mulai pembongkaran kaleng cover pelindung IC agar mempermudah pada saat pengerjaan nantinya ya. Lepaskan perlahan. Di sini saya gunakan plugs timah padat, solder dan hot air untuk mengangkat kaleng covernya. Secara perlahan angkat, dimana ini sudah saya angkat ya. Ini saya lakukan penyamparan pin ISP ke adapter ISP UP MMC toolbox ya, yang mana ini saya lakukan identify setelah saya pasang ISP nya ke UP box. Ini ROM masih terbaca sehat, namun kondisi healthy statusnya sudah sangat memprihatinkan. Ini sudah tidak layak untuk digunakan. Saya coba merefresh ataupun mengupgrade untuk si firmware-nya agar si MMC ini bisa digunakan kembali tanpa harus diganti ya. Saya update FFU-nya dulu. Nah, ini healthy, kembali sehat, 0 sampai 10% untuk SLC dan MLC-nya. Artinya ini MMC sudah sehat kembali. Yang tadinya sudah urgent ya. MMC menjadi clean RPMB. Di sini saya buatkan dia agar bisa menjadi not clean RPMB ya. Karena syarat wajib di Pipo MMC harus not clean RPMB biar tidak ada tulisan warning di pojok atas merah ya, di tulisan merah di pojok atas. Dan ini MMC sudah not clean. Kita lanjut lepas untuk pin ISP nya.
dan kita mulai lakukan proses pengisian data melalui Dan oke, tadi saya telah melakukan metode ISP dengan mengupdate IMMC-nya ini agar menjadi normal kembali. Kesimpulannya, Pipo Y12 ini mati total, yang mana IMMC sudah origin ya, terlihat tadi. Originnya di bagian SLC dan MLC semuanya sudah extended used ataupun MMC sudah habis masa kerja. Saya lakukan update FFU agar IMMC ini kembali sehat ya. Tidak saya lakukan pergantian MMC karena ini permintaan usernya juga. Untuk metode ini tidak menjamin untuk keawetan, tapi untuk penggunaan beberapa bulan ke depan ini masih kuat ataupun masih bisa digunakan ya. Setelah dilakukan FFU mode, RPMB menjadi clean, lalu di not cleankan lagi dengan metode write RPMB ya, agar tidak ada tulisan kayak not exist ya di pojok merah atasnya, itu khusus di seri Pipo. Setelah melakukan update FFU dan write RPMB, di sini tidak saya isi file apapun, saya biarkan kosong seperti MMC baru ya. Untuk mengisi filenya saya gunakan metode pengeplesan menggunakan USB ya, agar pengerjaan bisa lebih cepat. Ini saya pasang dulu mesin ke LCD. Nah, ini sudah terpasang ya. Saya gunakan toolbox seperti biasa untuk mengeksekusi SoC MediaTek ataupun CPU MediaTek. Saya gunakan Pandora box ya. Ini Pandora boxnya sudah siap. Kita mulai saja untuk prosesnya. Kita buka dulu untuk Pandora boxnya. Ini Pandora boxnya sudah terbuka ya. Pilih brand ataupun tipenya Pipo Y12, masukkan scatter, ambil dari file yang sudah diekstrak. Ini saya gunakan firmware 6.71 ya. Lanjut saja, masuk ke tab flash, download only, dan write firmware. Ini pastikan clocknya sudah terhubung dengan sempurna, tidak ada kesalahan koneksi ya pada saat penyambungan clock, agar tidak terjadi payload pada saat pembacaan memori internal. Tancapkan USB dan biarkan si Pandora mengeksekusi file flashnya ya. Ini proses pembacaan IMMC sudah berjalan dan ini ROM-nya masih kosong. Proses writing ROM ataupun firmware mulai berlangsung. Saya tunggu sampai dengan selesai. Artinya kalau sudah berjalan seperti ini, metode FFU firmware IMMC sudah sesuai dengan file yang dibutuhkan oleh si unit ini ya, tidak ada kelainan, dan flashing pun sudah berjalan. Saya tunggu sampai dengan selesai. Oke, dan proses flashing selesai ya. Unit pun sudah menyala dengan logo petir ini ya. Saya tunggu sampai dia timbul logo chargernya, dan ini logo charger sudah muncul. Artinya proses flashing sudah selesai dan unit pun sudah bisa menyala kembali. Saya on kan. Ini unit sudah masuk ke booting pertama ya, dan masuk ke booting kedua. Saya tunggu lagi sampai dia masuk ke pilihan awal bahasa. Nah, ini unit sudah masuk ke pilihan awal bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Dan unit pun sudah masuk ke menu awal. Artinya proses update FFU sampai flashing sudah selesai semua ya. Ini untuk email belum saya restore, belum saya isikan ya. Email masih kosong, nanti saya restore kembali. Untuk emailnya nanti saya normalkan. Saya masuk ke pengaturan saja, masuk ke tentang ponsel. Kita lihat spesifikasinya. Untuk spesifikasinya
unit internal 3/32 GB ya, KMGD untuk IMMC nya. Dan saya masuk ke proses writing email agar emailnya bisa muncul ya. Ini emailnya masih 0 ya. Untuk writing email saya gunakan kembali Pandora Box. Nah, ini Pandora Boxnya sudah terbuka kembali. Saya pilih restore from backup saja. Saya ambil backupan unit yang normal. Nah, ini input data dan input RAM 2 saja. Dan kita tekan volume atas sama bawah secara bersamaan agar dia masuk ke booting. Nah, ini proses restoring NP partitionnya sudah mulai berjalan. Dan proses ini tidak lama ya. Nah, proses restoring NP datanya sudah selesai. Unit pun sudah bisa masuk ke logo charger kembali. Ini saya on kan ya. Nah, ini unit sudah bisa menyala kembali di booting pertama. Unit sudah masuk ke menu awal lagi ya. Saya cek untuk emailnya. Nah, ini email sudah tertulis ya. Ini email sudah terdaftar karena saya ambil NP data dari unit yang normal. Dan oke, mungkin proses perbaikan Pipo Y12 ini saya anggap selesai dikarenakan ini tidak ada perbaikan CPU ya. Saya pastikan unit normal di semua fungsi. Proses perbaikan Pipo Y12 ini perbaikannya hanya di bagian softwarenya aja, yang mana saya lakukan upgrade FFU untuk IMMC nya via UP IMMC Toolbox dan flashing menggunakan Pandora. Jadi menggunakan 2 toolbox ya. Unit selesai saya perbaiki dan hasilnya seperti ini, normal dan siap untuk digunakan kembali. Untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Y12 update FFU